Untuk konsumsi barangkali bisa lebih diringkaskan apa betul, biar tempatnya bisa dipakai untuk bapak-bapak masuk. Oke, bapak bisa silakan masuk. bentuk shop Merapat menghadap sini Pak, satu arah. oh, menghadap ke tempat wukuf tadi ya, sebagaimana wukuf tadi. Sebagaimana wukuf tadi nanti Ustaz datang kalau di depan sini. Monggo beberapa Ustaz pembimbing kita mohon untuk bisa ke depan. Monggo Pak. Di sini apa di sini? Dari Pak Ustaz. Ustaz Zainal, aturan pinara ngajeng Ustaz Zainal. Ustaz Kalono. Ustaz Zainal untuk sini. Ustaz TV, monggo depan Ustaz. Ustaz Kalono. Ustaz Zainal, monggo. Anu tuan ke dulu. Udah siap. Baik, monggo bapak-bapak bisa masuk ke dalam mencari tempat duduk yang nyaman. Agak mundur dikit Pak nih, biar coba bisa agak mundur satu soft mungkin ya. Mundur sedikit biar muat. Alhamdulillah. Sambut siap Bapak Ibu. Sambut ya. Baik, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat begini. Alhamdulillah. Ini produk padat. Produk padat. Produk lemun-lemun. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan tahapan-tahapan dalam peragaan manasik haji. Masih ada satu tahapan yang belum kita laksanakan. Kita nanti masih ada perjalanan jauh ke Madinah untuk kita langsung adanya replikasi Raudhah. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa besok tanggal 20-21 itu IPHI Kota Surakarta yang disebut oleh beliau Bapak Haji Zainal Abidin Zain mengadakan praktek manasik haji di Dono dan menginap. Jadi dari Sabtu siang masuk Dono dan peragaan umroh. Itu nanti habis sholat isya ada arahan-arahan Ahad paginya peragaan hajinya. Nanti sana lebih urutannya insya Allah lebih detail karena waktunya longgar. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti, monggo dapat segera untuk koordinasi mendaftarkan dengan biaya seluruhnya termasuk tiket masuknya itu satu orang 50 untuk kamarnya, juga untuk transportasinya, untuk makannya total 200.000. Monggo bagi yang mengikuti nanti bisa langsung daftar sekarang atau bisa lewat grup, dan catatan jangan terlalu dekat dengan pelaksanaannya, itu masalah persiapannya.
Ini beliau Pak Zainal, samping pengurus KPA Maswada, juga sebagai pengurus IPHI, terus sebagai sepuh ya Ketua IPHI Surakarta. Ya, juga ya Pak Aji sekretarisnya. Juga banyak di antara kita jadi pengurus IPHI sekaligus pengurus KPA Maswada. Maksud kami, kalau nanti banyak yang bergabung tanggal 21 manasik bersama IPHI, nanti KPI Maswada kita liburkan. Namun kalau ternyata yaitu hanya sebagian kecil, tetap juga masuk seperti biasa. Sabtu paginya di Manahan, Ahad paginya di Amal Swada. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam jadwal manasik setelah peragaan itu kita dari regu yang ada itu secara bergantian menyelenggarakan manasik. Dalam artian sebagai sahibul bait, tuan rumah penyelenggara manasik, berpindah dari tempat satu ke tempat lain untuk keakraban kita. Ini misalkan regu 01 atau rombongan 1 regu 1 nanti yang sebagai penyelenggara dimusyawarahkan tempatnya di mana. Nanti dari pengurus tinggal 4 undangan, dan untuk maaf sekedar hidangan monggo jangan sampai membebani. Itu diangkat satu anggota regu secara bergantian. Adapun yang giliran Jumat pagi itu di Masjid Zayed ini ya Ahad pagi ya, maaf. Ahad pagi itu di Zayed itu apa dilaksanakan bisa sore atau siang atau tetap hari Sabtunya. Monggo nanti tinggal sebagai tuan rumahnya gimana. Kalau dikehendaki sorenya, monggo juga ada masalah. Pada duhur juga boleh atau tetap hari Sabtunya. Ini monggo. Jadi nanti, namun untuk tahun 21 nanti kalau memang banyak yang bergabung IPHI kita liburkan. Nanti baru pekan berikutnya itu kita dari regu ke regu. Ini. Adapun nanti tetap berjalan itu sementara tanggal 21 tetap di KPI Amal Swada. Mungkin kok sudah banyak yang tidak ikut sudah di sini katakan monggo. Namun kalau itu mengikuti lebih baik, lebih bisa menghayati, lebih bisa menguasai akan materi peragaan haji ini. Nah, monggo nanti dapat dikoordinasikan dari masing-masing regu untuk mundur sebagai tuan rumah penyelenggara manasik. Maaf dengan satu pertimbangan, seneknya jangan sampai memperberatkan. Ning ewo dine nek sing syukuran. Akikoan nek kuwi nyuguh sate ya ora apa-apa. Kan tengkleng ya apa-apa. Anakku sudah syukuran monggo. Namun kalau tidak wajar saja. Jangan sampai maaf jor-joran. Kemudian yang selanjutnya untuk evaluasi kita hari ini dari awal sampai akhir mungkin ada hal-hal yang kok tidak cocok dengan materi manasik yang disampaikan. Mungkin ada juga kebimbangan daripada yang kita peragakan. Monggo dapat kita pecahkan sekarang. Masih ada waktu yang cukup longgar. Monggo kami sampaikan.
wudhu pakai semprotan. Ya. Ini sudah yang berjanji beliau. Iya. Tes. Tadi sebetulnya saya sudah ngajari bapak di sana. Jadi untuk kondisi darurat terbatas, kita bisa menggunakan wudhu dengan menggunakan air yang sangat terbatas sebetulnya. Dengan syarat kan masih tetap menggunakan air dan dibasahi gitu. Jadi yang pertama itu sebetulnya saya ada videonya, nanti saya cari, saya share di grup. Itu videonya saya rekam ketika umroh menggunakan Malaysia Airlines, itu ada panduannya, itu panduan ibadah bagus sekali, terus saya rekam, nanti saya share ke ibu. Menurut Madzhab Syafi'i diperbolehkan. Jadi yang pertama ya sebetulnya urutannya tidak berubah, cuman airnya sedikit gitu aja. Jadi pertama kan kita semprotkan ke sini gitu kan airnya. Ya bukan satu kali semprot, tapi ya yang banyak gitu kan. Nah, ini ya. Kena Ustaz Harun. Ini yang banyak sampai basah gitu ya. Ya nanti terus diusapkan ke telapak tangan semuanya. Ya sampai basah. Jangan sampai ada yang enggak basah. Airnya kena semua. Sama seperti ketika wudhu. Dengan air dan sampai basah di telapak tangannya. Bukan. Yang pertama kan ini dulu. Ya urutannya kan telapak tangan dulu. Kemudian untuk kumur itu kan hukumnya sunnah, jadi boleh enggak. Kemudian yang selanjutnya itu wajah. Wajah juga sama, disemprotkan yang banyak, sampai airnya banyak di telapak tangan. Jangan cuma seret-seret gitu, enggak. Bukan disemprotkan di wajah, tapi juga sama di telapak tangan disemprotkan yang banyak. Nanti terus kemudian dipakai pembasuh wajah, juga sama, basahkan semuanya sampai ke area yang memang itu menjadi area yang harus dibasahi. Oh, diperagakan sesungguhnya. Ini mengurangi itu. Ini diusapkan juga, terus disemprotkan lagi yang banyak, nanti terus diusapkan di tangan sampai siku sama. Nanti yang pas kiri pakai tangan kiri, tangan kanan, yang kiri pakai tangan kanan. Sama persis nanti atas juga disemprotkan yang banyak, kemudian kepala sampai ke belakang, masuk ke telinga. Nah yang kaki nanti nggak usah pakai tangan, disemprotkan semuanya. Tapi sampai basah, sampai ini terus kemudian diusapkan. Boleh ditiga kalikan, boleh satu. Sunnahnya memang meniga kalikan gerakan. Ya sebetulnya sama bapak-bapak ibu-ibu, cuman panjenengan belum biasa wudhu menggunakan air terbatas itu. Biasanya gerujak-gerujuk. Karena di sini airnya murah dan berlimpah gitu kan. Tapi kalau di tempat-tempat yang airnya terbatas itu memang kita diharapkan menggunakan air itu tidak boros. Bahkan Rasulullah itu kan menggunakan wudhu 1 cidung gitu ya. Ada riwayat yang seperti itu. Itu pun bisa gitu kan. Dipakai air ya, dibasuh, dituang sedikit di ini, ke sini. Meskipun ya memang kalau airnya berlimpah dan tidak ada masalah, ya kita butuh dengan air yang banyak itu tadi. Tapi misalnya di pesawat itu kan tidak memungkinkan ya. Jadi pakai itu. Terus kemudian ketika tawaf batal, ketika nanti mungkin keluar itu tidak memungkinkan, apalagi pakai kursi roda, pakai ini. Padahal tawaf itu wajib dalam keadaan suci, ya dia harus wudhu. Nah, kalau misalnya tidak memungkinkan ke tempat wudhu yang jaraknya sangat jauh, ya monggo nanti bisa pakai sprayer itu.
Kalau nanti panjenengan ke sana ketemu dengan warga negara Malaysia, mereka sangat biasa sekali wudhu dengan sprayer seperti itu. Karena mereka juga di Manasik diberikan materi wudhu dengan sprayer itu. Besok kalau ke sana berarti kenalan dengan warga Malaysia terus nanti cocok-cocokan. Ya gitu mungkin besar. Ya. Kalau ibu-ibu ya terus jangan buka-bukaan di tempat umum. Ya harus tetap mencari tempat yang terlindung, yang tidak terlihat lah. Jadi ya misalnya menepi yang bagian pinggir. Nah, atau juga biasanya mungkin temannya juga bisa menutupi. Gitu. Ini tipsnya Ustadz Iping. Jadi nanti bisa Yang jelas tetap dijaga, jangan sampai sembarangan membuka aurat. Gitu. Tetap itu. Terus ini Bu. Kaos kaki saya belum tahu hukumnya gitu. Kalau yang saya lihat di video tadi memang peraganya laki-laki dan itu kakinya juga disemprot sampai basah. Nah kalau misalnya ibu-ibu bisa mencari tempat terlindung sih ya sebaiknya juga dibasahi gitu. Karena ini bukan tayamum loh ya. Kalau tayamum sekalian kan memang tidak perlu pakai itu. Nah untuk tayamum itu teman-teman di Malaysia itu lebih senang wudhu pakai sprayer daripada tayamum. Mungkin pandangannya lebih afdal gitu ya. Air ada kok itu. Nah jadinya pakai itu. Di pesawat pun mereka itu tadi peragaannya itu pakai sprayer ketika di pesawat itu kan daripada tayamum. Kalau ibu kalau menggunakan kaos kakinya ketika suci, jadi selesai itu kemudian memakai kaos kaki. Nah, nanti kalau batal tidak perlu lagi melepaskan kaos kakinya, cukup diusap. Tapi kalau ketika memakai kaos kakinya setelah batal atau sudah batal ya berarti harus dibuka lepas kaos kakinya. Jadi kalau di Malaysia nanti Bapak Ibu sekalian kalau ketemu dengan jamaah Malaysia, tas untuk paspornya itu agak besar dan ada tempat untuk spray ini. Sempat saya tanya itu, Pak mau bawa spray Pak? Ini memang dari tabung haji, itu dari tabung haji. Jadi dibawa ini. Orang umroh sama haji dari Malaysia itu pasti diberi perangkat sprayer sajadah paketnya ya, paketnya itu. Nah, Indonesia dikasih semua. Oh, masya Allah. Sekarang tahun ini juga. Tahun kemarin, alhamdulillah. Hampir setengah ini. Oh iya. Ada sprayernya. Berarti sekarang ada kemajuan sekarang. Jadi katanya kita ini kan sudah tua-tua Pak. Jadi kadang kentut gitu. Nah, jadi kita ini sangat bermanfaat. Jadi tinggal kalau misalnya pas tadi tawaf itu tiba-tiba batal, dan perlu jauh-jauh nyari tempat duduk, tinggal minggir saja, kemudian tutup pakai. Nanti atau lengkapnya dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu terkait dengan rukun wudhu itu apa saja. Ya, gitu. Sebelumnya Pak Zainal mau memberikan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Kenapa? Suasananya terbuka, ada angin, ya walaupun panas. Kalau seperti ini, suasananya persis pada waktu kita di Mekah atau Madinah. Panas tapi anginnya besar. Ya, karena tidak di ruangan lebih nyaman. Nah, bapak dan ibu, saya hanya mengingatkan kembali pada waktu kita manasik saya terakhir sebelum kita praktek. Ingat ya? Kira-kira sudah punya bayangan yang jelas ini? Belum? Masya Allah. Ibu dan bapak, saya mengulang sepintas saja. Kita ngambil hajinya, haji apa? Tamato. Apa terlebih dahulu? Umroh. Ambil gelombang berapa tadi? Kan saya katakan gelombang 2 dan 1.
Kalau gelombang kedua itu langsung ke Jeddah. Tadi kita udah masuk di Jeddah, udah foto-foto dekat pesawat, betul ya? Nah kemudian sampai di Jeddah, kita nanti akan dibawa langsung ke Mekah. Sudah sampai di Mekah tadi. Di mana Mekahnya? Ke Mekah. Barang-barang kita masuk hotel, barang-barang kita taruh di hotel di Mekah. Ya. Kemudian kita siap-siap untuk melaksanakan apa? Umroh. Kenapa? Haji Tamato itu umroh terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nunggu tanggal 8 baru prosesi hajinya. Sudah melaksanakan umroh tadi? Sudah ya? Sudah sempurna semua ya? Alhamdulillah, insya Allah ya, ini karena persis ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu, kita jeda lagi sampai tanggal 8 ya. Tadi ibu-ibu jedanya berapa lama kira-kira? Ganti pakaian enggak? Enggak ya? Tetap pakai ihram ya. Tapi enggak apa-apa, ini kan namanya apa namanya ini? Peragaan gitu ya. Nah, sebetulnya setelah kita melaksanakan ibadah umroh tadi, kita jeda dulu menunggu sampai tanggal 8. Ya. Kemudian tanggal 8 tidak disebutkan, tanggal 8 kita akan melaksanakan ibadah haji. Tadi dari mana? Dari maktab kita, dari hotel, kita diajak melaksanakan niat. Betul ya? Sudah ya? Itu urutannya loh ini nanti, makanya kita lihat tadi. Ini urutannya. Kan diajak niat. Kita akan berangkat kemana? Kemana? Tadi kemana tadi? Ke Mina terlebih dahulu karena kita tarwiyah. Tapi kalau yang biasa, saya katakan kemarin, kalau pemerintah kita langsung ke Arafah di sini, gitu ya. Tapi kita ke Mina dulu untuk mabit. Itu semalaman mabit. Habis subuh baru kita berangkat menuju ke sini ke Arafah. Betul ya? Tadi sudah begitu ya? Kalaupun tidak persis tapi punya bayangan seperti itu ya. Kita di Arafah. Arafah ngapain tadi? Apa? Wukuf dengan melaksanakan khutbah wukuf dan sholat. Sudah ya tadi ya? Berarti sudah sempurna wukufnya. Ya, kemudian menunggu sampai terbenam matahari. Kita akan melaksanakan apa? Mabit di mana Musdalifahnya? Tuh. Tapi kalau di sana jauh banget ya. Tidak jauh banget sih, cuma karena padatnya sehingga kadang-kadang kita macet dan seterusnya. Ya, dari Musdalifah ini ngambil kerikil dan seterusnya. Tadi ngambil kerikil di sini nggak? Apa bawa dari Indonesia? Bawa Indonesia. Kalau bawa Indonesia nanti semua bawa kerikil sak pesawat, semua dia bisa keberatan itu. Ya bayangkan orang 400 sekian bawa kerikil sak kantong lumayan besar banyaknya gitu ya. Oleh karena itu kita ngambilnya di Musdalifah. Oke. Nanti kalau nanti sunahnya kurang pas nanti kan ditambah lagi sama Pak Harto ya. Kemudian setelah itu kita menuju ke kemana? Ayo bingung dong? Ke Mina lagi. Mina sana ya. Tadi ibu-ibu kemana? Langsung ke Jamarat kan? Nah ini hanya untuk apa? Untuk perbedaannya saja. Yang betulnya di sana itu setelah kita ke Musdalifah kita ke kemah dulu. Barang-barang kita di sana kita istirahat sampai waktu duha. Nanti waktu duha bapak dan ibu akan diajak berangkat menuju ke Jamarat. Untuk apa? Ngelempar jumrah akobah. Ya gitu ya. Tadi kan enggak. Supaya nanti di sana kemarin saya prakteknya langsung ke Jamarat. Ya, ini praktek loh. Sesungguhnya nanti ibu dan bapak dari sini Musdalifah langsung ke Mina, ya. Mina. Kemudian ada waktu duha, ya. Biasanya kan pagi dari ini ya, subuh. Insya Allah sampai sana waktu duha. Kemudian kita bawa berangkat melempar jumroh akobah. Ya jadi sedikit aja itu ada perbedaan sedikit ya, tapi udah jelas sekali. Kemudian setelah melempar jumroh akobah, kita itu tahalul awal istilahnya ya. Kemudian kita ganti pakaian ini saja, ganti pakaian biasa. Potong rambut dulu, ya. Potong rambut dulu, tahalul potong rambut ya. Baik digundul ataupun sebagian, yang penting potong rambut dulu. Kemudian kita harus mengganti pakaian biasa. Itu ya. Nah itu kita berangkat menuju ke di Mina. Kemudian kita tunggu di Mina semalam, ya.
besok siang ya. Kalau tadi waktu duha, besok waktu zawal ya. Setelah zawal kita berangkat lagi menuju untuk melempar ula, usto, akobah. Ya, ula, usto, akobah. Ya. Kemudian setelah itu pakaiannya pakaian biasa. Ya, sudah ada pakaian ihram lagi. Setelah itu kita kembali lagi ke Mina untuk istirahat sampai semalaman. Besok siang kita berangkat lagi menuju ke Jamarat lagi untuk lempar ula, usto, akobah. Tanggal berapa sudah? Tanggal 12 ya. Kalau kita nanti tanggal 12 mau terus ke Mekah pulang ya untuk melaksanakan tawaf ibadah ya. Kita itu namanya nafar awal. Tapi di kita ini biasanya nafar akhir. Tanggal 13 baru kita berangkat menuju ke Mekah, ke hotel kita lagi ya. Siangnya udah meninggalkan meninggalkan kemah semua. Berangkat, kemudian habis itu kita sampai di Mekah ya. Tadi sampai di Mekah di mana tadi? Langsung ya. Langsung masuk ke Masjidil Haram, laksanakan tawaf dan sa'i gitu ya. Kalau di sana memang bisa langsung boleh ya. Tapi kalau bisa barang-barang kita banyak, kita masuk di hotel dulu ya. Kemudian letakkan barang pakaian kita semuanya. Seandainya tidak capek, kita akan langsung melaksanakan tawaf ibadah dan sa'i. Selesailah ibadah haji ya. Persis seperti itu. Kemudian selesai ibadah haji seperti ini tadi ya. Habis selesai semua, ya makan-makan gitu ya seterusnya. Oke? Jadilah haji si fulan gitu ya. Kan sudah selesai. Tinggal nanti kita menunggu kapan kita akan pulang lagi. Nah, pulangnya itu kita akan melaksanakan satu kewajiban lagi, tawaf wadah. Sudah tadi? Apa dirangkap? Kita dirangkap mau itu. Apa-apa. Dirangkap ya apa-apa ya. Nah, setelah itu apa selesai? Selesai kita nunggu pulang. Karena kita ngambil gelombang 2, kita ke Nabawi dulu, ke Madinah terlebih dahulu ya. Di sana nanti Bapak aktivitas ya. Kemudian kita pulang. Selesai, cuma itu aja saya nambahin gitu. Nanti kalau ada yang kurang, ada merasa kurang pas, nanti silakan beliau-beliau ini ada ya. Nah, untuk besok kalau tadi yang ingin melaksanakan ikut IPAI kami persilakan. Di IPAI itu kita memang agak lebih panjang waktu. Jadi begini, kalau di IPAI itu kita berangkatnya siang, kemudian ke Donohudan, kita melaksanakan umrah terlebih dahulu ya. Setelah selesai mungkin menjelang maghrib ya, selesai atau sebelum maghrib sudah selesai. Selesai kita istirahat di di hotel ya, di Donohudan. Itu kalau ibu-ibu memang pengen ke sana biar pengalaman juga bahwa nanti pada waktu berangkat mesti masuk ke Donohudan. Tapi kalau ada punya pengalaman masuk ke Donohudan ya lebih familiar, lebih kenal lingkungan Donohudan itu ya. Nah, kemudian setelah itu malam kita evaluasi untuk pelaksanaan umroh tadi sambil penjelasan untuk pelaksanaan besok. Jadi ada waktu jedanya, sudah pakaian sudah ganti, sudah makan malam dan seterusnya, ada evaluasi. Kemudian besok pagi tanggal 8, jadi ada jedanya. Kita pakai pakaian ihram lagi, kemudian kita mandi dulu pakaian ihram, kemudian baru kita akan melaksanakan prosesi hajinya ya. Sampai selesai paling banyak jam 10 sudah selesai. Jadi kecapean itu lebih agak berkurang. Sore kita melaksanakan ibadah umrah, kemudian di Donohudan kita istirahat, makan malam dan seterusnya, kumpul sama teman-teman, lebih banyak saling kenal ya. Kalaupun besok ada satu rombongan seterusnya, nanti mungkin Ustaz Upin bisa mandu juga itu, malu. Umpamanya ada dari amal swasta yang mau ikut satu rombongan, nanti kita kasih kita kasihkan pemandunya yang dari amal swasta juga gitu. Beres Pak, nanti saya jajankan tengklengan. Kebiasaan kita kalau di sana malam kita makan tengkleng, tapi tidak untuk jamaah. Gitu. Ini hanya untuk pengurus. Tapi kalau jamaahnya tidak bisa tidur, bisa bangun nginceng-nginceng itu, oh tengklengnya masih ada, gabung gitu ya. Tapi tidak untuk jamaah. Ya, silakan kalau mau itu monggo ya. Semakin banyak praktek, semakin banyak pengalaman, insya Allah semakin paham. Jadi ilmu itu akan diserap di bawah alam bawah sadar kita. Pada waktu pelaksanaan di sana muncul dengan sendirinya gitu ya. Insya Allah akan lebih paham ya. Sehingga begitu Bapak dan Ibu, singkat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kemarin itu detail step by stepnya itu
sudah terjangkau semuanya pada praktek kita ini. Cuma memang lingkungan seperti ini memang tidak pas persis seperti yang kita inginkan, kurang ideal, tapi tidak cukup. Ada gambaran-gambaran yang jelas. Okay? Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Monggo Pak Arno untuk ditambahin kalau dia kurang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada lagi masukan, pertanyaan? Ibu, apa? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, monggo. Oh iya, tadi ada yang saya sampaikan informasi bahwa potong kambing dam itu biasanya kita lakukan tanggal 11 atau 12. Nanti ada perwakilan dari tiap-tiap regu untuk menyaksikan penyembelihan kurban atau dam. Yang tadi sudah ya. Tadi belum 9 dam tadi. Belum, oh iya. Jadi tadi kelewatan. Mestinya setelah melempar jumroh tanggal 11 itu kita informasikan perwakilan untuk pelaksanaan 9 dam. Ini kelewatan ya. Terima kasih. Ada lagi tambahan? Ya, sudah cukup. Maka masih ada satu program lagi, kita berangkat menuju ke Madinah. Ya, jarak tempuhnya sekitar 425 kilo. Iya, dekat kan? Hanya situ loh. Oke, kita segera untuk naik ke bus dan nanti segera untuk meluncur pulang ke Indonesia. Apa cukup begini? Oh, kita bersama-sama menuju ke Madinah. Segera kita mengakhiri peragaan kita ini. Oke, kita akhiri sekalian baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video wudhu dengan sprayer sudah saya share di grup, nanti bisa disimpan dan diperagakan di rumah ya. Ada koreksi langsung disemprotkan di wajah dan lainnya juga bisa.